Shalom saudara-saudara. Hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Ya, hari ini hari Minggu pukul 10. Saya tahu pada hari ini kita semua sedang menikmati liburan panjang, yaitu hari raya Lebaran. Ya, tetapi dimanapun kita berada, kita harus tetap beribadah walaupun secara online. Mari kita sebelum beribadah mendengar firman Tuhan, kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, yang Kau sertai kami, lindungi kami selama seminggu ini Tuhan. Dan pada hari ini kami kembali beribadah untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada, mungkin saat ini dalam perjalanan ke daerah, ke kampung, saat ini mungkin mereka berada bersama keluarga, family di kampung, di daerah Tuhan. Engkau berkati mereka, beri kesehatan, dan berikanlah Tuhan jemaat-Mu menjadi kesaksian bagi keluarga, bagi sanak saudara Tuhan. Pada saat mereka bertemu keluarga, biarlah mereka boleh mendengar kesaksian-kesaksian akan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Sehingga keluarga di daerah, saudara-saudara yang belum kenal Engkau, boleh percaya kepada Yesus, boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami dengar firman-Mu Tuhan, urapi kami semua jemaat-Mu, mata, telinga, pikiran, hati untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Dan juga urapi hamba-Mu, Engkau ambil alih hamba-Mu, Kau taruh pesan-pesan dan firman dan bibir hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami semua mendengar firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan Allah yang kami miliki. Hanya di dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Mari jemaat Tuhan yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Pada hari ini kita kembali beribadah di rumah Tuhan. Dan saya percaya saat ini banyak jemaat, banyak umat Tuhan, banyak pengerja Tuhan pada pulang kampung, mudik. Ya, ini namanya liburan besar, liburan Lebaran. Walaupun kita nggak merayakan Lebaran, tetapi kita bisa pergunakan libur Lebaran ini untuk bertemu dengan saudara-saudara di daerah, keluarga, orang tua, untuk berbagi kasih Tuhan Yesus kita sampaikan pada jemaat, pada keluarga kita. Dan kita bertemu dengan keluarga, sanak saudara di daerah, kita boleh menceritakan akan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita semua untuk menebus dosa-dosa. Maka ada saudara, famili, siapapun yang kita kunjungi boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada hari ini saya akan menyampaikan khotbah berjudul Be Strong in the Storm of Life. Jadilah kuat di dalam badai hidup kita. Pada hari-hari yang jahat ini, akhir zaman ini, banyak sekali ya pergumulan-pergumulan, penderitaan-penderitaan, masalah demi masalah yang anak-anak Tuhan hadapi. Yaitu masalah keluarga, masalah pernikahan, masalah keuangan, pekerjaan, kesehatan, apapun bentuk masalahnya. Kita anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus, yang mempunyai iman pada Tuhan Yesus harus memiliki, jadi kuat. Sehingga kita bisa menjadi pemenang. Ya, kita lihat ini di layar ada rumah ya jaga yang di atas batu karang, ada mercusuar ya, lighthouse yang diterpa oleh gelombang besar ya, mungkin nggak sekali, mungkin berkali-kali, berbulan-bulan, bertahun-tahun itu diterpa oleh gelombang besar, tetapi tetap berdiri teguh. Karena apa? Didirikan di atas batu karang. Dan itu bisa setiap badai dia tidak goyah, tapi tetap kuat dan be strong. Dan ini ada Raja Wali yang terbang tinggi di atas awan, di atas badai yang ada di langit ini. Raja Wali burung yang kuat ya. Nah, maka kita belajar hari ini bagaimana kita menjadi kuat seperti Raja Wali yang terbang mengatasi badai-badai yang ada ya. Juga seperti rumah yang didirikan di atas batu karang. Dan kita lanjutkan khotbah kemarin tentang perisai iman ya. Perisai iman itu apa? Dan inilah contoh-contoh yang saya akan berikan. Banyak sekali tokoh-tokoh di Alkitab yang memiliki perisai iman pada Tuhan. Sehingga apapun badainya, apapun masalahnya, bahkan mengalami penyiksaan-penyiksaan, mereka tetap kuat.
seperti jemaat di Smyrna yang sangat menderita, tetapi mereka sangat kuat dalam iman. Bagaimana kita sangat kuat di dalam iman, kita dapat mengatasi badai hidup kita yang saat ini menerpa kita, saat ini kita alami, kita hadapi. Banyak anak-anak Tuhan yang ketika mengalami badai hidup, persoalan hidup, mereka undur dari Tuhan, imannya gugur. Mengapa demikian? Karena mereka tidak berdiri teguh dalam firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang kisah Ayub. Kita semua tahu tentang Ayub yang mengalami berbagai penderitaan yang sangat berat. Penderitaan tentang yang dialami dalam hal keuangan, usaha, keluarga, ya, dengan istrinya, anaknya mati semua, ya, dengan teman-temannya. Tapi Ayub tetap berdiri teguh di dalam badai hidup. Ayub, be strong in the storm of life. Mari kita belajar narasi dari kisah Ayub. Ayub 1 ayat 6 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antaranya mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kita stop dulu di sini saudara, bahwa iblis ditanya oleh Tuhan, dari mana kau iblis? Ya kan? Iblis menjawab, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Jadi jelas pekerjaan iblis itu berjalan mengelilingi, menjelajah bumi. Untuk apa? Untuk mencari orang-orang atau umat Tuhan yang lemah imannya, untuk mencobai mereka supaya jatuh dalam pencobaan dan mereka undur dari Tuhan. Iblis selalu berkeliling, ya, seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling mengelilingi kita untuk mencari celah dan untuk menelan kita. Jadi iblis saat ini mungkin ada di sekeliling kita untuk mencari celah, untuk menjatuhkan kita supaya iman kita gugur. Dan Yesus berkata, ya, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya. Di sini iblis menjawab. Lalu jawab iblis pada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ya. Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Ya, jelas sekali. Ternyata iblis juga menjelajah, mengelilingi, mengunjungi Ayub. Ya, jadi juga, dan iblis tahu bahwa Ayub diberi pagar perlindungan oleh Tuhan atas segala hartanya. Maka iblis berkata, apakah Ayub tidak mengutuki engkau kalau kau cabut yatimnya? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala miliknya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang miliknya makin bertambah. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti saudara, mengutuki engkau di hadapanmu, ya kan? Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis di hadapan Tuhan. Iblis mengakui bahwa kekayaan Ayub itu dari Tuhan. Karena apa? Ayub saleh, ya, Ayub suka beribadah, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Maka Ayub diberkati, ya. Dan itu tahu sekali. Maka saudara, kalau kita hidup saleh, jujur, ya kan, takut akan Tuhan, ya, dan menjauhi kejahatan, saya percaya
saudara semua, kita semua pasti diberkati Tuhan. Ya. Dan iblis berkata kepada Tuhan, kalau engkau cabut pagar perlindungannya, maka saya yakin Tuhan, Ayub akan mengutuki engkau. Nah, Tuhan berkata, silakan, ya. Digambar nanti. Ayub adalah orang yang saleh, selalu beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, beri korban persembahan kepada Tuhan. Dan di sini Ayub kaya sekali, banyak ternaknya, dan iblis pun tahu, ya. Kita lihat slide berikutnya. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Ini anak Ayub 10, 7 laki-laki, 3 perempuan. Hobinya, pekerjaannya setiap hari makan dan minum pesta pora itu di rumah saling bergilir, ya. Mungkin hari ini di anak yang sulung, besok di anak yang kedua, ketiga, keliling, ya. Datanglah seorang pesuruh pada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba, ya, Sheba yang menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahu hal itu pada Tuhan. Kita ada di gambarnya, diberitahu pada Ayub, lihat tuh, kita diserang orang Sheba, ya kan? Mereka menyerang kita, bahkan lembu sapi lagi membaca diserang, diambil semua, saudara, ya. Ayat 16, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba dan penjaga-penjaganya. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahu hal itu. Jadi saudara, ada malapetaka pertama datang, diberitahulah Ayub. Belum selesai ngomong, datang yang lain, mengasih kabar bahwa ada api telah menyambar dari langit dan membakar habis ternak dan penjaga-penjaganya. Ini gambarnya itu halilintar petirnya menyambar ke ladang Ayub sehingga membakar habis kambing, domba dan penjaga-penjaganya. Padahal begitu banyak ternak Ayub, tak terhitung, banyak sekali, saudara. Di sini sebenarnya ada berapa ribu disebut, tapi saya tidak sebut semua karena terlalu panjang, saudara, ya. Kita lihat malapetaka pertama terjadi dan disusul oleh malapetaka kedua. Itu dalam ayat yang sama, ya. Ayat 17. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata. Sementara orang tadi berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim, tadi orang Sheba, sekarang orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaga-penjaganya dengan mata padang. Hanya aku yang luput sehingga dapat memberitahu hal ini kepada Tuhan. Yang kedua, orang-orang Kasdim, ya kan, menyerang ladang peternakan Ayub, unta-unta, ya, semua dirampasnya. Itu yang ketiga, ya. Yang keempat, sementara orang itu berbicara. Jadi ini dalam sehari, saudara. Sementara orang itu berbicara, ada lagi orang lain datang. Ya, sementara itu para orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Nah, saat itu adalah giliran orang yang sulung, ya. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun, ya. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan kepada Tuhan. Jadi ini Ayub mengalami 4 bencana, 4 malapetaka dalam sehari. Ya, ladang-ladangnya dirampok oleh orang Sheba, terus ontanya dirampok oleh orang Kasdim, ya. Yang ketiga, ya, ada lagi orang Kasdim tadi, orang-orang yang tadi petir menyambar. Yang keempat adalah angin ribut, anaknya mati semua. Betapa beratnya malapetaka yang ditimbakan oleh Ayub, saudara. Ini semua pekerjaan iblis, sungguh berat, ya kan? Usahanya yang waktu mulanya itu terkenal kaya, sangat kaya, ternyata ribuan, banyak sekali, dan anaknya 10
semuanya habis dalam sekejap mata, dalam sehari. Apa yang akan kita rasakan? Bagaimana perasaan kita? Kalau kita punya banyak perusahaan, banyak usaha, tahu-tahu semua usaha kita dalam sekejap habis karena COVID-19 misalnya kan. Dan di hal yang sama, keluarga kita, anak kita mati semua karena ada COVID-19 kena. Ada kan orang yang suami istri meninggal karena COVID atau anak meninggal karena COVID. Bagaimana bersamaan? Pasti banyak yang tergoyah imannya. Akan kecewa kepada Tuhan, akan undur kepada Tuhan. Tuhan, aku beribadah sungguh-sungguh pada Engkau. Aku sangat mencintaimu. Mengapa kau timpakan begitu berat malapetaka ini? Dan itu sudah terjadi pada Ayub. Mari kita lihat apalagi yang Ayub alami. Ya. Maka berdirilah Ayub. Ya. Ketika malapetaka sehari menghabiskan harta Ayub dan juga anak Ayub mati semua. Apa yang Ayub lakukan ya? Maka berdirilah Ayub lalu menggoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ya, kita lihat betapa sangat di luar dugaan ya, dan sangat aneh, sangat tidak masuk akal. Ayub kaya sekali, mungkin kalau saat ini konglomerat, hartanya habis sekejap, anak-anaknya mati semua. Dia apa dilakukan? Bukannya dia marah-marah, dia kutuki Tuhan, bukan dia undur dari Tuhan, dia kecewa sama Tuhan, tetapi dia sujud dan menyembah Tuhan. Ini luar biasa sekali. Ayub tetap beriman, tetap percaya, dan katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini sangat luar biasa, sangat langka, sangat jarang, ya, sangat tidak pernah terjadi, atau mungkin ada juga tapi sangat langka sekali, saudara. Orang yang kaya hartanya habis, anaknya mati, dia bukannya banyak sekarang ini, saudara. Orang begitu sepi usahanya, sepi pekerjaannya, dia tidak mau ibadah lagi, kecewa. Buat apa aku ibadah lagi pada Tuhan? Buat apa aku ke gereja? Buat aku pelayanan? Aku udah pelayanan ke gereja rajin, komersial rajin, tapi mana bukti kasih Tuhan? Hartaku habis, aku dipecat, aku di PHK, makan pun susah. Tapi Ayub lain. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ayub masih memuji Tuhan. Ayub masih bersaksi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang berhak mengambilnya. Dan yang hebat lagi, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, mungkin saat ini kita mengalami berbagai duka, berbagai masalah, keluarga, pernikahan, keuangan, bisnis, pekerjaan, atau sakit penyakit. Kita harus punya perisai iman seperti Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Kita semakin ada banyak masalah, semakinlah banyak beribadah, semakinlah banyak berdoa, semakinlah banyak membaca Alkitab, semakinlah banyak bercakap-cakap dengan Tuhan, semakin banyak memuji, menyembah Tuhan. Ya, apakah selesai? Begitu Ayub memuji Tuhan dan tidak berbuat dosa, apakah selesai? Iblis masih mau terus menyerang supaya Ayub gugur imannya. Kita lihat ayat berikutnya. Ayub 2:1-13. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka juga iblis untuk menghadap Tuhan. Ya, ini kejadian ada lagi. Setelah selesai Ayub dikocoh dengan keluarga, usaha, dan Ayub tetap memuji Tuhan, dan ada rapat lagi, rapat di surga. Dan Tuhan kembali bertanya pada iblis. Maka bertanyalah Tuhan pada iblis, dari mana engkau?
Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjajah bumi. Iblis terus mengelilingi dan menjajah bumi untuk mencari orang-orang untuk dijatuhkan, supaya undur, supaya gugur imannya ya. Firman Tuhan pada iblis ya, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini Tuhan berkata 2 kali kepada iblis, mengakui bahwa Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan. Tekankan 2 kali ya. Ia tetap tekun dalam kesalehannya ya. Jadi saudara ya, Tuhan pun tahu iblis telah menghabiskan harta Ayub, menghancurkan usaha Ayub, menghancurkan anak-anak Ayub. Tahu, Tuhan tahu. Meskipun engkau membujuk aku untuk melawan dia, untuk mencelakakan tanpa alasan, ya kan? Tuhan tahu. Iblis, walaupun engkau menghasut aku, ya, membujuk aku untuk melawan Ayub, ya kan? Tapi Ayub tetap saleh, tetap takut akan Tuhan, tetap menjauhi kejahatan. Wah, ini luar biasa sekali. Tuhan tahu, dan iblis ngomong lagi nih kan. Lalu jawab iblis pada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya, ya kan? Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu, ya kan? Jadi karena iblis pikir udah menghabiskan harta Ayub, menghancurkan usaha Ayub, menghabiskan anak Ayub, ya, mematikan semua anak Ayub, kok masih saleh, imannya kok belum gugur, tetap menyembah Tuhan. Maka iblis ngomong begini, kasih dia penyakit, jamah kulitnya, jamah tubuhnya, jamah dagingnya, jamah tulangnya. Maka Tuhan, Ayub pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya, ya. Silahkan, engkau beri dia penyakit, kau jamah dagingnya, kau jamah tulangnya, silahkan. Tapi sayangkan nyawanya, nggak boleh dimatikan. Kemudian iblis pergi di hadapan Allah. Lalu ditimbanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk daripadanya sambil duduk di tengah-tengah abu. Bayangkan saudara, sudah miskin, anaknya mati, dan sekarang dikasih penyakit yang kayak orang sekarang tuh orang kusta. Tangannya udah mungkin koreng-koreng, dan itu nggak hanya koreng, gatal-gatal. Sampai kalau gatal, Ayub mengambil beling, digaruk-garukkan kepalanya. Betapa sakitnya Ayub, ya kan? Dan itu benar-benar Ayub, habis itu ini Ayub kena penyakit, dan sini orang terkaya saat itu di daerah itu sekarang jadi orang termiskin di dunia. Hilang anaknya, bukan hanya miskin saja, ia menjadi orang seperti orang kusta. Semua tetangga melihat, merasa kasihan, merasa iba. Oh, Ayub seperti ini, orang kaya jadi orang termiskin di dunia. Bahkan istrinya berkata, masihkah engkau saleh menyembah Tuhanmu? Kutuki Allahmu dan matilah kau. Istrinya justru yang nggak dicobai, ya, nggak kena penyakit. Dia lihat keadaannya, anak uangnya habis, hartanya habis, dia imannya gugur. Dia berkata, Ayub, kutukilah Allahmu dan engkau matilah. Itu kurang ajar. Kalau Ayub lagi sukses, kaya, lagi enak, lagi kaya raya, lagi bahagia, istrinya senang. Ketika Ayub mengalami berbagai penderitaan, malapetaka, langsung istri berkata, matilah kau. Itu kurang ajar sekali. Bukannya istri menguatkan Ayub, ya, Ayub tenang saja. Tuhan, kalau berkata Tuhan yang memberi dan mengambil, percaya Tuhan pasti memberikan gantinya. Tidak, justru istrinya menggocoh Ayub. Bahkan 3 temannya juga menggocoh Ayub, menyalahkan Ayub. Ayub kena kutuk. Aduh saudara, Ayub adalah orang yang paling mengalami penderitaan yang berat, malapetaka yang berat. Itu nggak ada orang seperti Ayub. Hartanya habis, anaknya mati, kena penyakit kulit,
Tapi Ayub tetap tidak mau berbuat dosa. Imannya kuat. Dia memakai perisai iman. Perisai iman. Apa kata Allah? Abraham, Abraham, janganlah kau takut. Akulah perisaimu. Ayub juga mempunyai perisai iman, yaitu percaya kepada Tuhan, pada Allahnya. Begitu percaya dan iman, Ayub tetap berdiri teguh, be strong, ya, in the storm of life. Dan Ayub melewati itu semua, mengatasi badai hidupnya, dan dia menjadi pemenang. Apa hasilnya? Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Mantap saudara, ya. Luar biasa sekali. Segala penderitaan kita, malapetaka kita adalah dari iblis. Mengapa? Saat kita beribadah sungguh-sungguh, saat kita giat mencari Tuhan, saat kita giat mencari baca Alkitab, giat menyembah Tuhan, giat saat teduh, giat pelayanan, kita mengalami penderitaan. Itu Tuhan sedang menguji iman kita. Ya. Benarnya kalau kita percaya Tuhan, di dalam Tuhan, Tuhan beri pagar perlindungan. Dan iblis tidak bisa menyerang kita tanpa seizin Tuhan. Maka ketika kita cinta Tuhan, pelayanan, hidup dengan Tuhan, kita masih mengalami penderitaan, masalah, malapetaka apapun, itu Tuhan sedang membuka pagarnya untuk menguji kita, menguji iman kita. Kalau kamu aku berkati, kamu percaya, beribadah, pelayanan, hidup dengan aku. Tetapi apakah kalau pagarnya itu aku buka dan kamu diserang iblis, hancur hidup kamu, apakah kamu tetap mengasihi aku? Maka Ayub marah kepada istrinya. Perempuan gila kau. Kamu punya baik-baik dari Allah, tapi tidak mau yang buruk-buruk. Seperti kita semua. Kita punya baik-baik kan? Kita puji Tuhan. Begitu kita ada masalah, bisnisnya hancur, pekerjaan gak ada lagi, sakit, dan di rumah tangga berantakan, kita tidak ibadah lagi. Kita menyalahkan Tuhan. Padahal di saat kita mengalami penderitaan yang berat, itu Tuhan sedang membanggakan kita di hadapan iblis. Lihat itu hambaku si A. Dia rajin ke gereja, rajin komsel, rajin pelayanan, baca Alkitab, dan diberkati semua uangnya untuk pekerjaan Tuhan. Iblis ngomong gini, dia telah ngajak Tuhan, engkau pagari dia, kamu berkati dia, dan kau pagari. Coba kau cabut pagarnya. Apakah dia nggak mengutuki kamu? Nah, Tuhan oke, silakan. Nah, itulah saudara. Maka kita mengalami berbagai masalah, berbagai pencobaan untuk Tuhan mengerti apakah kita benar-benar percaya di dalam kesusahan. Kalau kita punya baik saja dari Tuhan, tapi nggak mau yang buruk, itu kita tidak beriman pada Tuhan. Dan itu kita benar-benar sangat tidak baik, ya, tidak setia, tidak taat pada Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita belajar di kisah Ayub, ya. Maka Tuhan memulihkan 2 kali lipat. Kalau kita ada masalah, berarti sebentar lagi kita akan dipulihkan Tuhan 2 kali lipat. Pakailah perisai iman dan jangan gentar, ya. Nah, inilah shield of faith, perisai iman. Ayub memakai perisai iman sehingga dia bisa be strong, ya, be strong in the storm of life. Seperti mercusuar sebagai rumah yang di atas batu karang, ya. Apa itu perisai iman? Ya, bagi orang yang belum, bagi jemaat yang belum mendengar, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai iman itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat dalam segala keadaan. Garis bawah, dalam segala keadaan pakai perisai iman. Dalam senang, dalam susah, dalam malapetaka, penderitaan, harus memakai perisai iman. Karena dengan perisai iman kita bisa memadamkan semua panah api dari jahat. Ayub diberi panah-panah api, ya, oleh si jahat. Panah api kebangkrutan, panah api dari kematian keluar anak-anaknya, panah api
kesehatannya, sehingga kena sakit parah yang parah. Jadi Ayub diserang oleh panah-panah api, tapi Ayub memakai perisai iman, ya. Jadi kita harus bagaimana kita bisa kuat, berdiri teguh, be strong, ya, in the storm of life, ya. Kita belajar apa kata Yesus, ya. Matius 7 ayat 4-25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayub mendirikan imannya di atas batu perlindungan, yaitu firman Tuhan. Ayub maka dia kokoh, kuat, be strong di dalam badai hidup yang berat, in the storm of life. Jadi saudara, kita harus membaca Alkitab firman Tuhan dan kita melakukannya. Jangan sampai kita ke gereja dengar firman Tuhan dan tidak melakukannya. Kita seperti mendirikan rumah di atas pasir. Ada banjir, ada hujan, kita roboh. Iman kita gugur karena tidak kuat, saudara, ya. Jadi sangat penting sekali bahwa hari-hari yang jahat ini, akhir zaman ini, iblis memakai banyak orang, memakai orang terdekat kita, memakai istri kita untuk menggocok kita, menyerang kita, memakai suami kita untuk menggocok kita, untuk menyerang kita, memakai orang tua kita, mertua kita, besan kita, saudara kita, memakai teman-teman kita terdekat untuk menggocok kita, menyerang kita. Tapi ingat, pakailah perisai iman dengan mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ya. Yang terakhir, saudara, Wahyu 3 ayat 10-11, ini jemaat Smyrna, ya. Karena engkau menuruti firmanku untuk menantikan aku, maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di atas bumi. Ini jemaat Philadelphia, maaf, ya. Jadi saya ulang, ini jemaat Philadelphia, ya. Wahyu 3:11, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi, ya. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, ya, dan tekun menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka Tuhan akan melindungi kita di hari-hari pencobaan yang akan datang di seluruh dunia ini, saudara. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kita pegang iman kita, kita pegang kepercayaan kita pada Tuhan Yesus Kristus, dan kita benar-benar menantikan Tuhan, maka kita akan dilindungi dari segala pencobaan-pencobaan, dan kita jaga iman kita supaya kita tidak kehilangan mahkota kehidupan. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan, ya ini lagi nih, menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan melindungi kita dari hari-hari yang jahat, ya. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak akan menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kalau kita menanti-nantikan Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, melakukannya, maka Tuhan akan berikan kita kekuatan yang baru dan melindungi kita dari masa pencobaan, masa apapun yang membuat kita susah, malapetaka, penderitaan. Tuhan akan lindungi kita supaya kita tidak kehilangan kita punya mahkota. Dan saudara, pesan hari ini adalah dimanapun kita berada, kita harus ingat, hari ini adalah hari-hari yang jahat. Di akhir zaman ini banyak orang jahat, banyak sekali yang jahat. Baik dari dalam keluarga, di luar keluarga, di pekerjaan, kantor, banyak orang jahat yang selalu ingin menjatuhkan kita. Maka kita harus belajar firman Tuhan, melakukannya, dan kita harus terus menantikan Tuhan. Maka Tuhan akan berikan kita perlindungan dan memberikan kita pagar, dan berikan kita kekuatan yang baru seperti Raja Wali yang terbang di atas badai.
Raja Wali ada badai, dia gunakan badai itu untuk terbang lebih tinggi lagi. Ada badai lagi, dia terbang lebih tinggi lagi, mengatasi badai. Dan kita pun demikian. Kalau kita ada badai hidup, keluarga, pekerjaan, rumah tangga, keuangan, gunakanlah itu untuk naik ke level yang lebih tinggi. Dengan beribadah, baca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya. Maka kita akan menjadi seperti Raja Wali yang terbang tinggi di atas badai-badai hidup kita.